Nuh ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Singkatnya, ayat ini adalah perintah untuk memperbanyak istighfar. Istighfar itu yaitu ucapan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini ucapan istighfar. Allah perintah kita memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini sebagaimana dalam ayat ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah, maksudnya kata ulama, istighfar akan mampu menarik sehingga air hujan turun begitu deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Nah, demikian juga masalah harta, masalah anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, masalah sungai. Ini akan teratasi dengan istighfar. Sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita ada masalah nih, ada masalah dalam hidup kita, kita memperbanyak istighfar. Maka kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Nah, ini padilah istighfar. Setiap kesusahan Allah akan rubah menjadi kesenangan, kegembiraan. Dan setiap kesempitan hidup Allah akan rubah semuanya. Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka. Itu istighfar. Sehingga alim ulama yang paham nih, contohnya seperti Hasan Al-Basri. Kalau menasihati orang itu sebagaimana yang pernah terjadi, ada 3 orang mendatangi beliau mengadukan masalahnya. Yang pertama datang mengadukan masalahnya bahwasanya dia ini ada sakit, yang mana sakitnya tidak bisa sembuh. Sudah berobat ke sana ke sini, ke sana ke sini, semua sudah dilakukan supaya sembuh. Akan tetapi dia tidak sembuh-sembuh. Maka dia bertanya kepada Syekh Hasan, apa yang harus saya lakukan agar penyakit saya bisa sembuh? Maka Syekh Hasan memberikan saran, kalau memang kamu sudah ikhtiar, sudah usaha, maka Syekh Hasan mengajarkan kepadanya, menasihatkan kepadanya, perbanyaklah istighfar. Yang satunya mengeluhkan masalah, sudah lama nikah, ternyata belum punya anak. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, kalau memang kamu sudah ikhtiar, sudah usaha, maka perbanyaklah istighfar. Pergilah yang kedua. Datang lagi yang ketiga, mengeluhkan masalahnya. Apa masalahnya? Dia menyatakan, saya ingin kaya, tapi tidak bisa jadi kaya, padahal udah kerja keras. Maka Syekh Hasan mengatakan, kalau memang sudah istighfar, perbanyaklah. Kalau memang sudah istighfar, salah lagi. Kalau memang sudah ikhtiar, maka perbanyaklah istighfar. Maka ketika yang ketiga ini datang, maka istri Syekh Hasan datang. Ketika yang ketiga ini pergi, datanglah istri daripada Syekh Hasan. Kemudian menegur tiga-tiganya, kenapa diberikan solusi hanya istighfar? Kenapa tidak diberikan solusi yang lain? Maka Syekh Hasan mengatakan, kamu kan dengar tadi, mereka itu menyatakan sudah usaha. Nah tinggal satu nih,
Tinggal satu yang belum mereka lakukan. Apa? Inilah yang menghambat mereka sebenarnya, yaitu dosa mereka kepada Allah. Maka itu sebabnya saya menyarankan istighfar. Nah, ini sebagaimana yang ada penjelasannya dalam surah An-Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Biasakan istighfar, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Masalah Allah akan berubah apabila kita rajin memperbanyak istighfar. Apa contoh manfaat istighfar dalam kehidupan? Kita lihat cerita daripada Imam Ahmad bin Hambal. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ini ingin keluar saja dari tempatnya, dari daerahnya. Dia tidak tahu untuk apa dia keluar, tapi hati dia ingin keluar. Sehingga dikatakan sampailah dia di sebuah tempat, di situ ada masjid. Dia masuk, sholat maghrib, baca Quran, zikir, kemudian sholat isya. Selepas sholat isya, maka Imam Ahmad bin Hambal ingin tidur di masjid. Tapi datang penjaga masjid menegur, tidak boleh tidur, keluar. Masjid mau dikunci. Maka Imam Ahmad bin Hambal pun keluar juga. Terpaksa Imam Ahmad bin Hambal mau tidur di luar di emperan masjid. Tapi dilihat oleh penjaga masjid, jangan, tidak boleh. Pergi. Didoronglah Imam Ahmad bin Hambal. Namun dari arah jauh dikatakan ada Khobbaz. Khobbaz itu bahasa Arab, artinya ada tukang roti. Nah, tukang roti inilah yang menawarkan penginapan. Kamu rehat saja, kamu istirahat saja di bilik saya. Ada kamar saya di belakang, tidak jauh sih. Maka singkat cerita Imam Ahmad bin Hambal pun ke sana. Mau rehat. Tapi sebelum dia rehat, dia sempat memperhatikan bagaimana tukang roti tersebut memecahkan roti ya. Baru memecahkan roti aja dia istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jangan tertawa, serius saya ini. Itu istighfar. Mau ngaduk tepungnya nanti Astaghfirullahaladzim. Ya. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal bertanya, Masya Allah, luar biasa kebiasaan kamu ini. Dari kapan kamu melakukan amalan seperti ini? Maka tukang roti itu mengatakan sudah lama. Ini dari masih saya muda saya amalkan. Sekarang udah tua. Terus Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa manfaat istighfar yang sudah kamu lakukan? Maka tukang roti itu mengatakan, manfaat istighfar yang saya lakukan adalah semua hajat saya telah Allah kabulkan. Tidak ada satupun keinginan saya kecuali telah Allah kabulkan melalui sebab istighfar. Kecuali satu saja yang belum nih. Dari dulu saya berharap sampai sekarang. Satu saja keinginan saya yang belum terpenuhi. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa keinginanmu? Dijawablah oleh tukang roti itu, saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau dulu belum ada internet. Kalau ada internet mudah terkenal. Wajah kita dikenal di mana-mana. Itu tidak ada. Maka Imam Ahmad bin Hambal langsung menyatakan, Masya Allah, luar biasa. Ternyata inilah penyebabnya kenapa saya ini hari ini tiba-tiba ingin keluar dari tempat saya. Saya tidak paham saya keluar untuk apa. Tetapi ternyata Allah gerakkan saya ini melalui sebab daripada istighfarmu. Nah, tukang roti heran.
Kenapa? Kenapa seperti itu? Sebab saya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Maka semuanya, dua-duanya ya, Imam Ahmad bin Hambal dan tukang roti itu berpelukan. Masya Allah. Akhirnya Allah kabulkan keinginan saya. Ternyata luar biasa manfaat istighfar. Satu lagi manfaat istighfar, ini kisah yang dialami oleh seorang ibu, yang mana anaknya mengalami sakit tulang katanya. Kalau tidak salah di daerah Kashmir. Jadi anaknya yang sakit itu sudah berobat, sudah coba ke sana ke sini berobatnya, tapi tidak sembuh-sembuh. Semua dokter sepakat mengatakan ini masalah penyakit seperti ini hanya satu ahlinya. Kebetulan dia tinggal di India. Namanya Dokter Fulan bin Fulan, kurang lebih begitu. Maka ibu ini paham, dia ini tidak punya duit. Bagaimana mau obati anaknya ke India? Maka dia pun memperbanyak istighfar. Hari-hari astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Istighfar diperbanyak. Masya Allah. Akibat istighfarnya ini dikatakan, suatu hari dokter yang dimaksud itu mau melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Nah, ketika melakukan pesawat, pilot, begitu sampai di sebuah daerah, ternyata ada badai besar. Angin kencang begitu sehingga pilotnya itu tidak berani melanjutkan perjalanan pesawat. Kemudian mengumumkan kita harus turun di bandara airport yang di sini. Maka diputuskanlah untuk turun. Ketika turun di airport itu, maka dokter tadi memutuskan kita ambil mobil. Kita sewa kereta. Kira-kira kalau kita guna kereta, guna mobil dari sini ke tempat tujuan kita itu berapa lama? Kurang lebih dalam 5 jam begitulah. Baiklah kalau gitu kita pakai mobil, kita pakai kereta saja. Begitu menggunakan kereta pun perjalanan, tidak lama datang hujan deras. Maka yang memandu yang jadi sopirnya pun takut untuk melakukan perjalanan. Berhentilah mereka di sana. Kemudian semua sepakat kita cari penginapan. Mereka pun bergerak mencari penginapan. Ditemukanlah satu rumah. Diketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Oh iya, tunggu sebentar. Maka akhirnya dipersilahkan masuk, diberikan minuman supaya segar karena di luar hujan deras. Nah, ketika sedang menikmati minuman, tiba-tiba anak ibu yang sakit itu merintih kesakitan. Lantas dokter itu bertanya, ada apa? Maka ibu itu pun bercerita begini, katanya, anak saya ini sakit. Sudah saya bawa dia berobat, tapi tidak ada yang mampu mengobati. Semua mengatakan hanya satu orang saja yang mampu menyembuhkan. Itu pun dia tinggal di India. Nah, bagaimana saya mau datang ke India? Di sini aja biaya hidup susah. Terus, apa yang Anda lakukan? Maka dia mengatakan, saya memperbanyak istighfar. Saya meminta tolong pada Allah. Nah, kebetulan dokter ini sebenarnya muslim. Maka begitu ibu itu mengatakan, Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Ternyata
Allah kirim saya ke sini nih, ini sebab istighfar daripada ibu. Kenapa Tuhan? Kenapa Pak? Sebab, nah, dia menjawab, sebab sayalah dokter yang dimaksud oleh siapa? Semua dokter yang di sini. Sayalah ahli tulang. Nah, akhirnya yang tadinya tidak mampu berobat, akhirnya begitu sebab kedatangan dokter tadi jadi berobat, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya karena semua biaya ditanggung oleh dokter tersebut. Nah, ini dua kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya istighfar. Ada masalah, selesaikanlah dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, itu istighfar. Siap amal insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.